hakikatan. Tahiyatan Islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jinan min qalbin amiki wa bihubbikum wa khafikin wa bisyuhrikum mukhtarifin bima ladaikum min fadlin jamilin badi'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita semua ucapkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, siang dan malam, saya dan para hadirin yang seiman dan seperjuangan. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada sang tokoh revolusioner, sang direktur tak berdasi, sang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, bermakat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Baiklah hadirin, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan. Berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan godaan dahsyat bagi generasi Z. Lalu, bagaimana Islam menjawabnya? Hadirin, oi hadirin, ketika hadirin semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri, itu artinya tanda cinta Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, para hadirin semua tidak boleh menyia-nyiakan tanda cinta Allah itu. Hadiri, anak yang lahir dari proses yang tidak dibenarkan oleh agama kita, perzinaan dan sebagainya, itu anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Anaknya masih tetap dalam lindungan kebaikan. Diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waladu zina syarru thalatha." Anak zina menyimpan 3 keburukan. Sebagian ulama menjelaskan, ia buruk dari sisi asal-usul atau bibit. Yang kedua, ia buruk dari sisi garis nasab. Dan yang terakhir, ia buruk dari sisi kelahirannya. Maksudnya apa hadirin? Maksudnya, jika anak yang sebelum lahir atau bayi yang sebelum lahir itu bisa memilih, ya Allah, saya tidak ingin lahir di situ, saya tidak ingin lahir dari hasil perbuatan haram. Tapi takdir berkata lain, Allah yang menentukan. Hadirin, jangan heran, jangan kaget dan jangan takjub jika melihat anak yang lahir bin atau bintinya jatuh kepada ibunya. Sebagai gambaran, Isa bin Maryam, Isa anak laki-laki Maryam. Sebagai gambaran bahwa yang telah berjuang ibunya, yang capek ibunya, yang lelah juga ibunya.
Nasabnya jatuh mutlak kepada ibunya. Bapaknya tidak boleh mengambil nasabnya. Sebagai efek jera, meskipun keduanya telah berbuat dosa. Meskipun bapaknya yang akan memberikan nafkah. Betul apa betul para hadirin? Hadirin sekalian, perlu diketahui remaja atau Gen Z yang mengalami hamil di luar nikah rentan sekali mengalami stres. Stres. Karena apa? Karena merasa malu dikucilkan oleh lingkungannya. Malu untuk keluar rumah. Malu untuk bersosialisasi. Betul? Lalu bagaimana Gen Z itu mencegahnya? Yang pertama, perkuat iman dan koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, batasi pergaulan yang bebas, khususnya kita sebagai perempuan. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, ingat harga diri dan masa depan para hadirin sekalian. Islam menjawab, zina adalah perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam Islam pun, zina adalah termasuk dosa yang sangat besar yang mendatangkan hukuman yang sangat berat. Bahkan larangan zina pun sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Para hadirin yang berbahagia, ingatlah pepatah yang mengatakan, love is blind. Cinta itu buta dan cinta juga membutakan. Oleh karena itu, hargai diri, jauhi zina, dan sayangi diri sendiri. Diibaratkan dalam sepatu, beli ori mahal, beli KW malu. Tapi saya lebih memilih mahal daripada saya harus menanggung rasa malu. Demikian pidato yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah wal akhir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.